Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bruto, neto dan tara. Ya, bruto, neto dan tara. Baik, adik-adik sekalian, istilah bruto, neto dan tara mungkin terasa asing bagi kalian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun tanpa kalian sadari bahwa sebenarnya istilah ini sering kalian jumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, dan ataupun tara. Istilah ini atau istilah yang paling sering muncul adalah istilah neto ya dan bruto. Silakan saja kalau adik-adik membeli makanan snack, bungkusan, baik itu wafer ataupun kerupuk, biasanya di kemasan itu ada tulisan istilah neto, ya, dan brutonya. Coba kita lanjut. Apa sih itu istilah neto, bruto, dan tara? Baik adik-adik, istilah neto ya diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut, ya. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misal dalam pembungkus suatu snack atau makanan ringan bertuliskan neto 30 gram, ini artinya atau maknanya bahwa berat snack tersebut tanpa pembungkus ya atau tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Kita lanjut, istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor, ya. Bruto itu berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Misalnya dalam suatu kemasan snack bertuliskan bruto 350 gram, artinya bahwa snack tersebut memiliki bruto 350 gram. Artinya berat isinya, ya, berat snack beserta pembungkusnya itu adalah 350 gram. Kita lanjut. Sedangkan istilah tara diartikan sebagai selisih antara bruto, neto, dan tara. Misalnya diketahui pada pembungkus snack bertuliskan bruto 350 gram, ya, sedangkan netonya adalah 300 gram, berarti taranya adalah 50 gram. Tara dalam hal ini adalah selisih bruto dan neto, atau secara sederhana dalam kasus tadi bisa dikatakan bahwa berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya, ya, itu neto ya. Baik, kita lanjut. Ya. 3 pemisalan di atas dimaksudkan agar kalian dapat dengan mudah memahami persamaan atau memahami maksud saya istilah bruto, neto, dan tara. Semoga dengan penjelasan tadi, contoh tadi, adik-adik sudah bisa membedakan yang mana yang dimaksud neto, bruto, dan tara. Karena sejatinya istilah ketiga ini meskipun asing atau jarang adik-adik dengar, setidaknya atau pada kenyataannya istilah ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pembahasannya. Ya, persentase neto dan tara. Misalkan diketahui neto itu adalah N, jadi neto ya, neto kita simbolkan dengan N, sedangkan tara itu kita simbolkan dengan T, dan bruto kita simbolkan dengan B, ya. Tara sama dengan T dan bruto sama dengan B. Persentase neto itu adalah N, ya. Ini yang saya warnai kuning. Persentase tara adalah persentase tara adalah persen T, sedangkan persentase neto adalah persen N. Rumusnya, ya, ini hal yang penting harus dipahami. Persentase neto dapat dirumuskan yang ini ya. Yang ini persen neto sama dengan neto per bruto dikali 100%.
Sedangkan persentase tara adalah persentara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Nah, apakah atau bagaimana hubungan dari ketiga istilah ini, neto, tara, dan bruto? Kalau tadi didefinisikan atau pemisalan contoh yang tadi yang dijelaskan bahwa bruto itu adalah berat kotor atau berat isi dengan pembungkusnya. Sehingga bisa kita temukan hubungan dari ketiga ini. B saya singkat saja bruto sama dengan B. B itu, bruto itu sama dengan neto ditambah dengan tara. Sedangkan neto atau N, berat bersih adalah berat kotor atau bruto dikurang tara ya. Ini kurang tara. Kemudian, sedangkan tara itu adalah bruto dikurang neto. B dikurang N. Jadi inilah tiga hubungan antara ketiga istilah ini. Istilah neto, istilah tara, dan istilah bruto. Sedangkan untuk mencari persentase neto, persentase tara, rumusnya adalah yang telah saya bahas tadi ya. Baik, dalam mengaplikasikan pemahaman tentang bruto, neto, dan tara seringkali terkait dengan harga suatu benda. Dalam kasus tersebut, kita harus bisa menentukan pilihan mana yang menguntungkan. Coba kita perhatikan contoh kasusnya. Nah, ini dia contoh kasusnya. Adi, ya, Adi ini nama orang ya. Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Adi melihat ada 3 jenis kemasan sampo yang untuk merek yang akan dia beli. Kemasan pertama bertuliskan neto 70 ml, dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua, ya, kemasan kedua bertuliskan neto 140 ml, dijual dengan harga Rp9.000. Kemasan ketiga, netonya 210 ml, dijual dengan harga Rp13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut. Anggap itu diri kalian adik-adik ya. Manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Jelaskan. Kita simak bagaimana penyelesaian dari contoh ini sambil saya jelaskan. Bagi sebagian orang mungkin yang tidak mengamati neto tersebut akan memilih sampo tanpa ada pertimbangan. Mungkin harga sampo yang pertama tadi yang 5.000 yang paling murah dia akan beli dengan isinya 70 ml. Namun kalau kita memahami makna neto atau makna berat bersih itu, tentu kita akan bisa memilih atau menentukan sampo mana yang termurah berdasarkan dari isi dan harganya. Kalau berdasarkan dari labelnya atau harga yang tertera pada kemasan itu 5.000, maka kemasan yang pertama yang paling murah. Tapi coba kita lihat, coba kita analisa berdasarkan isi dan harganya. Kita perhatikan tabel yang ini. Kemasan pertama yang isinya 70 ml harganya 5.000. Kita cari berapa harga ya, berapa harga termurahnya perbandingan dari ketiganya. Bagaimana caranya? Kita bagi saja harganya per isinya. Diperolehlah ini ya. Di antara yang ketiga ini ya, perbandingan antara harga dan isi yang paling kecil atau yang paling murah adalah 61,90 terdapat pada kemasan ketiga. Artinya bagaimana? Artinya bahwa yang paling menguntungkan bagi Adi atau bagi pembeli adalah kemasan yang ketiga yang isi 210 ml. Meskipun harganya 13.000, namun harga per beratnya, per berat bersihnya adalah yang paling rendah, hanya 61,90 dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita bisa menganalisa harga dari suatu barang dengan membandingkan harga yang tertera atau labelnya dengan berat isinya, bisa kita mencari pilihan yang terbaik. Baik, kita lanjut ayo kita menalar. Coba kita isi tabel ini. Jika bruto sama dengan B, neto N dan tara T, tentukan hubungan antara bruto dan neto dan tara. Sudah tadi kita tentukan yang ini hubungannya ya. Hubungan antara bruto, neto, dan tara ini. Bruto itu neto tambah tara, neto sama dengan bruto kurang tara, dan tara sama dengan bruto kurang neto. Kemudian, tentu adik-adik bisa
mencari atau menemukan 5 benda di sekitar adik-adik yang terdapat tulisan atau unsur brutonya, netonya, dan taranya. Ya, boleh adik-adik sendiri mencari di sekitarnya, di kemasan biskuit kah, di kemasan snack kah, atau yang lain ya. Baik, kita isi coba tabelnya. Berilah tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut dengan kata tidak pernah, kadang-kadang, biasanya, atau selalu. Coba kita lihat. Neto lebih berat dari bruto. Neto lebih berat dari bruto. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Saya tulis di sini nomor 1. Pada tabelnya tidak pernah. Bruto, neto itu tidak pernah lebih berat daripada bruto. Yang kedua, neto lebih berat daripada tara. Neto berat bersih lebih berat daripada tara. Ya, pilihannya adalah kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Biasa lebih berat netonya daripada taranya. Biasa juga taranya yang lebih berat ya. Kemudian tergantung bagaimana kemasannya. Kemudian nomor 3, bruto lebih berat daripada neto. Nah, ini selalu. Selalu kenapa? Karena bruto itu adalah neto ditambah tara. Jadi sudah jelas bruto itu lebih besar atau selalu lebih besar, lebih berat daripada neto. Dan bruto lebih berat daripada tara. Iya, ini juga selalu karena bruto itu neto ditambah taranya pasti selalu, sedangkan tara itu hanya potongan daripada berat. Yang kelima, tara lebih berat daripada neto. Ini sama nomor 2, kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan tadi tara adalah potongan berat. Jadi misalnya, atau berat pembungkus, misalnya ada sebuah snack, brutonya itu adalah isinya snack tersebut dan pembungkusnya, sedangkan taranya itu hanya berat pembungkus dari snack itu sendiri. Jadi kalau misalnya lebih berat ke pembungkusnya daripada biasa juga terjadi, ya kita tulis saja kadang-kadang. Tara lebih berat daripada bruto, ini tidak pernah ya, tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Karena bruto itu adalah hasil penjumlahan daripada neto ditambah tara. Tidak mungkin tidak mungkin tara lebih berat daripada bruto. Baik, adik-adik, itulah penjelasan penjelasan dari bruto, neto, dan tara. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman kepada adik-adik yang belajar dari rumah tentang salah satu materi pada aritmetika sosial ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas coba contoh beberapa contoh soal di sini. Kita bahas 3 saja untuk kesempatan video kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Baik, kita hapus dulu. Nomor 1, kita tuliskan kembali di sini. Tadi hubungannya bruto itu adalah neto ditambah tara. Kemudian neto itu adalah bruto dikurang tara. Sedangkan tara itu adalah bruto dikurang neto. Nah, inilah yang akan menjadi bekal kita ya, senjata ampuh kita dalam membasmi soal-soal yang membingungkan. Ya, kita lanjut. Nomor 1, suatu benda memiliki bruto 5 kg. Jadi kita tuliskan ya, diketahui brutonya atau kita singkat B 5 kg. Kemudian netonya N adalah 4,5 kg. Tentukan tara benda tersebut. Jadi dituliskan, ditanyakan, biasakan adik-adik dalam menyelesaikan soal menggunakan langkah seperti ini agar lebih mudah ya dalam menyelesaikannya. Kita tulis penyelesaiannya. Diketanyakan tara, kita lihat kembali senjata yang kita punya. Tara itu adalah bruto dikurang neto. Sehingga kita
kita bisa tuliskan taranya, karena kilogram ini ya, karena satuannya sudah sama-sama kilogram, bisa kita langsung eksekusi saja. Kalau belum sama harus disamakan dulu ya. Kemudian kita lanjut, brutonya 5 kg dikurang netonya 4,5 kg ya. Boleh kilogram. Sehingga taranya diperoleh 0,5 kg. Jadi apa? Jadi tara benda tersebut adalah 0,5 kg. Kemudian kita lanjut nomor 2. Diketahui suatu benda memiliki netonya itu adalah 10 kg dan taranya adalah 500 gram. Nah, inilah yang saya bilang tadi, satuannya berbeda maka harus disamakan sebentar. Kita lihat apa yang ditanyakan, ternyata bruto. Yang mana bruto itu, ya, penyelesaiannya, maaf. Penyelesaian bruto itu adalah neto ditambah tara. Sebelum kita mengerjakan, ini tidak bisa langsung dijumlah adik-adik ya. 10 ditambah 500 itu tidak bisa dijumlah, kita harus samakan dulu. Kita samakan saja ke gram. 10 kg itu berapa gram? Ya, kita ingat ya, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya, 1000 gram. Ingat tangga yang seperti ini yang pernah adik-adik pelajari di bangku SD. Ini kilogram, ini hektogram, ini dekagram, ini gram, apalagi di sini. Di bawahnya ya, dan seterusnya. Jadi 1 kali turun itu dikali 10, 2 kali turun dikali 100, 3 kali turun dikali 1000. Makanya karena ini kilogram ke gram tiap kali turun tangga, maka dikali 1000 lah, sehingga 1 kilogram itu 10 kilogram itu adalah 10.000 gram. Nah, ini baru bisa kita selesaikan soalnya, sehingga brutonya adalah netonya tadi 10.000 gram ditambah 500 gram sama dengan, saya singkat saja, gram GR 10.500 gram atau 10,5 kilogram. Ya, kita ubah menjadi kilogram kembali. Baik, kita lanjut contoh 3. Ya, contoh 3 ini saya tulis di mana ya? Saya hapus saja dulu. Ya, saya hapus ya, saya unduh saja. Ini saya hapus. Atau bagaimana? Saya hapus semua sekaligus ya. Apa-apa. Nomor 3, bruto itu adalah diketahui ya, tulis sudah diketahui brutonya adalah 6 kg, sedangkan netonya itu adalah 5.500 gram. Ya. Kita langsung saja ubah ini menjadi 6.000 gram. Ya. Ditanyakan adalah tara. Berapa sih taranya? Bagaimana rumusnya tara? Tara itu rumusnya adalah bruto dikurang neto. Nah, brutonya tadi berapa? 6.000 gram dikurang netonya 5.500 gram. Sehingga diperoleh ini 500 gram ya, atau 0,5 kilogram ya. 0,5 kilogram. Baik, adik-adik, sekian dulu pembahasan tentang bruto, neto, dan tara pada video kali ini beserta contohnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar di rumah dan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, adapun
tugasnya untuk adik-adik ya. Silakan berlatih di rumah ya. Silakan berlatih di rumah dan sampai jumpa. Terima kasih.